أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وضالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذرنا مصطفى مولانا محمد. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Bapak Ketua Komite MI Al-Hidayah Candi Kuning. Dalam hal ini langsung akan disampaikan oleh Bapak Masnan. Kepada Bapak Masnan kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Bapak Subandi, yang kami hormati Bapak Ibu guru dan staf pengajar, pembantu di Sekolah MI Al-Hidayah, yang kami muliakan, yang kami banggakan, Bapak Ibu wali murid kelas 1, 2 yang sempat hadir pada hari ini. Mudah-mudahan datangnya Bapak Ibu hari ini meringankan langkah kakinya menuju ke sekolah ini jumlah ibadah Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih tetapkan iman Islam kita dan kesempatan untuk menghadiri rapat atau musyawarah pada hari ini. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun, seberat apapun, kalau kita mau duduk, insya Allah akan ada jalan demi kebaikan kita. Begitu juga selawat serta salam, tak lupa kita panjatkan orang yang paling mulia, dirindukan, disayangi, selalu ingin bertemu karena kebaikan beliau
karena tetesan keringat darah beliau, mudah-mudahan yaitu Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan kita nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak Ibu, yang pertama kali kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya yang terhingga kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru yang sudah melayani kami dengan sambutan senyuman. Begitu juga melayani anak-anak kami yang dididik di sini, dibina, digembleng. Mudah-mudahan kebaikan Bapak, Ibu, Guru, staf pengajarnya semuanya ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kami mewakili rekan-rekan wali murid sebagai komite. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selama ini kami menjabat jadi komite di MI Al-Hidayah ini, kami belum bisa mensejahterakan semua guru. Belum bisa mengasih guru sesuai dengan UMR Kabupaten Tabanan. Mudah-mudahan jerih payah keringat Bapak Ibu mendidik anak-anak menjadi amal jariah Bapak Ibu guru yang nanti kelak didapatkan di akhirat. Yang ketiga, Bapak Ibu wali murid, kami mewakili Bapak Ibu di depan ini. Kami adalah tangan panjang daripada ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di sini sebagai wali murid. Adapun keluh kesah Bapak itu adalah tanggung jawab kami. Jadi Bapak Ibu yang hadir di sini, kepala sekolah, stakeholder, ini adalah mitra kami untuk membangun madrasah ini yang lebih baik. Jadi tanpa ada kerjasama yang baik, mustahil sekolah ini akan bermutu dan berkualitas sesuai dengan harapan kita. Ini adalah tanggung jawab kita. Bukan tanggung jawabnya guru saja, bukan tanggung jawabnya ibu saja. Bagaimana kita sudah rasakan pandemik yang dulu. Berapa tahun anak kita cuma sekolah di rumah. Cuma kita mengajar anak kita satu saja, kita sampai puyeng. Satu saja. Bagaimana di sekolah ini sampai ratusan orang yang diajarkan cuma beberapa tenaga kerja saja. Inilah perlunya kita kerjasama. Kerjasama yang baik akan mendapatkan hasil yang baik. Justru itulah Bapak, Ibu yang kami harapkan kerjasamanya. Biar kami sebagai ditunjuk oleh Bapak Ibu sebagai ketua komite di sini, biar kami pun banyak masih kesalahan, introspeksi banyak, mungkin saran dan apa yang belum kami bisa penuhi. Keinginan ibu bapak yang hadir di sini, wali murid banyak sekali yang belum kami bisa realisasikan. Itulah kami sebagai komite, kami adalah orang bodoh, banyak salah dan lain sebagainya, belum bisa melaksanakan semua ide-ide ibu. Kami atas nama
komite kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu yang hadir pada hari ini, Bapak Ibu sudah menitipkan anak-anak Ibu di sini, di sekolah ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu harapkan, putra-putri Ibu yang Ibu harapkan menjadi orang yang berakhlak, mulia, beradab, sopan santun, begitu juga berilmu luas seperti langit. Mudah-mudahan ini menjadi ladang Ibu untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga harta yang telah Ibu bayarkan di sini atau Ibu wakafkan di sini, mudah-mudahan menjadi amal jariah kelak untuk bisa melangkahkan kaki Ibu, meringkangkan langkah kaki Ibu menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keikhlasan dan kerjasama Ibu kami harapkan semuanya di sini. Adapun nanti mungkin sandungan apapun, permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah ini, kami mohon kepada Ibu Bapak untuk tidak langsung ke Bapak Ibu guru yang ada di sekolah langsung menggebrak mereka. Ini adalah tanggung jawab kami, karena Bapak Ibu adalah menunjuk kami. Kami yang akan menyampaikan, karena karakter seseorang itu tidak sama. Ada yang sopan santun, ada antara nak Bali orang jam merosok keras, gurune subuh stres mikiran panak-panaknya belajar, guru-guru pun digerbak dan lain sebagainya. Kami adalah perwakilan Ibu, kami adalah mitra Ibu. Kalau apapun permasalahan, silahkan Ibu sampaikan ke kami. Mudah-mudahan kami bisa berkomunikasi dengan kepala sekolah dan staf guru yang lainnya. Mungkin itu aja sambutan dari kami. Kurang lebih karena kebodohan dan kefakiran kami beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demi sebenarnya majlis kami beristighfar dan kami tutup dengan doa kifaratul majlis. Astagfirullahaladzim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah, kami ucapkan kepada Bapak Masnan selaku Ketua Komite MI Hidayah yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan sekaligus acara inti dari pertemuan ini yang insya Allah akan langsung disampaikan oleh Bapak Kepala Madrasah Ibtidaiyah Hidayah Candi Kuning. Kepada Bapak Subandi SPD MPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Faqala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Hamdan wa salaman amma ba'du. Yang terhormat, yang saya hormati Bapak Masnan selaku Ketua Komite MI Al-Hidayah Candi Kuning. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang berhadir, saya sebut Bapak Jumiadi SPD NPD selaku Koordinator Bidang Kesiswaan, Keagamaan dan Hubungan Masyarakat.
Jadi karena beliau juga bagian humas, bagian keagamaan yang paling intens sama anak-anak di luar sekolah, yang paling intens dengan Bapak Ibu sekalian di luar sekolah, ya. Ini adalah Bapak Jumiadi. Jadi kapan waktu Pak Jumiadi ini silaturahmi ngirim kopi ke rumah Bapak Ibu sekalian, ini memang tugas beliau atas amanah kita bersama. Juga Bu Khairun Niswah, sekaligus juga barangkali ada yang belum kenal, beliau adalah TU, penata usaha di MI Al-Hidayah Syadikuddin, juru tulis, juru arsip, baru belajar dan terus akan belajar. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak Ibu semua yang hari ini telah menyempatkan kesibukannya, menanggalkan kesibukannya yang lain demi menghadiri undangan kami. Mudah-mudahan hadir Bapak Ibu sekalian di tempat ini dari rumah, dari kemarin meniatkan ketika menerima undangan ini melalui WA. Mudah-mudahan hadir dan kebersamaan kita di sini, karena kebersamaan kita di sini adalah di ibadah Bapak Ibu sekalian. Jadi harus diniatkan ibadah. Musyawarah adalah ibadah, silaturahim adalah ibadah. Menghadiri undangan saudara muslim adalah ibadah. Ya, serba ibadah hari ini. Mudah-mudahan Allah catat sebagai amal ibadah. Jadi mari kita perbaharui niat kita untuk bahwa hadir kita di sini adalah untuk melaksanakan perintah Allah yang disyariatkan melalui baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya saya tentu mohon maaf manakala sambutan sekolah madrasah ini kurang maksimal. Apa adanya, ada kekurangan-kekurangan. Ini dimaklumi. Ini kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya tentu saya menyadari bahwa sedianya Bapak Ibu sekalian insya Allah tidak ingin berlama-lama di sini, ya, ada kesibukan lain. Maka saya juga atur waktu. Paling banter itu sampai jam 12. Kelamaan ya. Kelamaan. Lebih cepat, lebih baik, itu intinya. Lebih cepat, lebih baik. Tetapi esensi, poin penting dari pertemuan ini, dari majelis ini harus sampai. Ya. Jangan cepat-cepat, tapi kediwangan aku ternyata aku kan yang besar ya. Ini jangan sampai terjadi. Tujuan saya, kami guru-guru mengundang Bapak Ibu sekalian, ini adalah bukan sekedar seremoni atau rutinitas tahunan saja. Saya mau mengajak kita semua, yang pertama Bapak Ibu sekalian ya, mari kita jaga semangat kita. Mari kita jaga kepercayaan kita. Bapak Ibu sekalian sudah mengamanahkan, mempercayakan kepada kami, kepada guru-guru di sini untuk bagaimana guru-guru ini mendidik anak-anak Bapak Ibu sekalian. Maka saya mengajak kita semua, mari kita jaga rasa memiliki madrasah ini. Ini penting ini. Kalau ada rasa memiliki, antara lain seperti ini, tidak ada kesibukan, diundang hadir. Ini adalah sebab ada rasa Bapak Ibu sekalian. Karena tanpa rasa bisa jadi ada pilihan-pilihan yang lain yang barangkali itu pilihan itu tidak kalah penting, Bapak. Tidak sama pentingnya dengan pertemuan ini. Ini sebab ada rasa. Maka mari kita jaga rasa perhatian kita kepada madrasah ini, karena disinilah akan menjadi saksi bahwa anak Bapak Ibu sekalian ini dididik setidaknya sampai 6-5 tahun ke depan. Dan di sini dididik, insya Allah dididik untuk kebaikan-kebaikan. Jadi percayakan kepada sekolah, dukung program-program sekolah yang selama ini sudah Bapak Ibu lakukan. Ini tolong dijaga.
Karena kalau tidak dijaga, ini bisa jadi dia menjadi menyusut, dia berkurang rasa terhadap perhatian terhadap madrasah ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selanjutnya saya mau menyampaikan berikutnya program-program MI Al-Hidayah Candi Kuning secara umum di tahun pelajaran 2023-2024 ini. Berdasarkan, ini bikin program ini berdasarkan apa? Berdasarkan rapat kerja Dewan Guru dan Komite. Jadi kita mengadakan rapat kerja. Kemudian apa program kita di tahun pelajaran ini? Apa saja itu kita rapatkan, kita musyawarahkan selama 3 hari. Setelah musyawarah 3 hari ini kita laporkan kepada siapa? Kepada badan pengurus yayasan. Diterima, ditelaah, dikoreksi, dikurangi, ditambahkan, diperkuat, sehingga kemarin kalau saya tidak salah pas tanggal 13 Juli waktu awal-awal masuk itu kan sempat kita liburkan anak-anak ya. Itu adalah acara pengesahan sekaligus penandatanganan program kerja Yayasan Sosial Al-Hidayah Bedugul, antara lain pada unit pendidikan MI Al-Hidayah Candi Kuning. Jadi melalui tahapan proses kami menyusun program. Apa saja program itu saya sampaikan sedikit kulit-kulitnya saja, karena ini esensinya adalah lebih kepada guru-guru kami di internal yang akan melaksanakan program ini. Tetapi Bapak Ibu semua perlu tahu lah sedikit. Yang pernah ditampilkan Pak Afan. Ini saja ada 7 program pokok MI Al-Hidayah tahun pelajaran ini. Apa saja itu Bapak Ibu sekalian, biar Bapak Ibu tahu. Yang pertama adalah kita akan melanjutkan pembangunan lantai 3. Ini alhamdulillah lantai 1 dulu belum ada peragat. Alhamdulillah berkat kerjasama kita semua, seluruh masyarakat, seluruh komite, lantai 2 tahun lalu alhamdulillah sudah ditempati oleh anak-anak. Dan hari ini ya, berdasarkan rapat kemarin, saya mengajak kita semua untuk bismillahin lagi. Bismillah, kita niatkan bagaimanapun caranya Allah berikan kemudahan kepada madrasah ini, untuk bagaimana Allah takdirkan lantai 3 kelas ini terwujud, bisa peragat lantai 3. Ini niatan kita, ini kita programkan. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita juga patut berterima kasih kepada Bapak Haji Abdul Rahman. Ini boleh saya sebut ini Pak Masnan, karena bagaimanapun juga beliau ini, Bapak Haji Abdul Rahman, besar sekali jasanya untuk pembangunan madrasah ini. Beliau selain sebagai ketua badan pembina Yayasan Sosial Al-Hidayah Bedugul, ini beliau juga sebagai ketua panitia pembangunannya. Jadi madrasah kita Bapak Ibu sekalian, saya ini punya mitra, yaitu Pak Masnan selaku komite, juga mitra dalam membangun madrasah ini yaitu Pak Haji Abdul Rahman selaku ketua panitia pembangunan. Jadi secara pribadi saya mewakili guru-guru ini Pak Masnan ya, berterima kasih kepada Pak Masnan, kepada Bapak Haji Abdul Rahman. Dan saya berharap kita juga semua juga ya berterima kasih kepada beliau, kepada Pak Masnan, kepada Pak Haji Abdul Rahman khususnya. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahumul Fatihah. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, di tahun ini karena kita pakai kurikulum merdeka, ya, kita akan semakin menggali potensi banyak prestasi. Ini program kita. Jadi anak-anak nanti
Ini apa sih potensinya? Kita akan tugaskan kepada masing-masing guru untuk melihat karakteristik keunikan anak-anak kita. Dan ini sulit. Satu kelas ini ada 20. Contohnya kelas Ibnu Arabi yang jumlahnya 21 orang. Ini bagaimana? Ini kelebihannya apa? Keunikannya apa? Ini menganalisa itu guru ini, betul kata Pak Mas, sulit. Kadang-kadang jangankan guru ya, kita saja punya 5 anak, 3 anak, ini keken kan beratnya, sulit. Apalagi guru-guru, ini sulit. Maka kita perlu dukungan Bapak Ibu sekalian. Dan ini akan kita coba, kita gali potensinya sehingga nanti bermuara kepada prestasi. Kok ini ada indikasi anak-anak ditemukan kemarin oleh Pak Khairil Anwar ya, oleh Ketua Yayasan, yang kelas 2 sekarang ini kok 1 tambah 1 kali 5, 2 kali 5 cepat dia. Oh, berarti dia ada potensi canggih di pelajaran matematika. Maka ini nanti kita asah, nanti bagaimana bermuara kepada prestasi. Tidak hari ini, tetapi bisa jadi 4 tahun lagi kita proyeksikan lomba KSN dan lain sebagainya. Ini contoh. Berikutnya inovasi dan digitalisasi. Ini tetap Bapak Ibu sekalian. Ini akan selalu, karena digital ini tidak akan terelakkan. Dan ke depan ini sedang akan saya rintis. Ini pembayaran iuran komite ini ibu-ibu tidak datang ke sekolah, tetapi melalui kerjasama dengan BSI nanti kita tinggal klik setiap bulan, otomatis ibu akan menerima WA dari pemberitahuan, kemudian pembayarannya pun tinggal transfer ke depan seperti itu. Tahun ini akan kami rintis sehingga memudahkan kita semua. Termasuk pembelajaran 1 ruang kelas digital. Ini alhamdulillah tahun ini bisa kita wujudkan. Rencananya ini kita tempatkan di lantai 2 di bagian selatan. Ini kita gunakan untuk ruang kelas digital. Tetapi karena jumlah siswa ini harus menjadi 3 kelas. Kemarin waktu kelas 6 ini kan keluar ini 2 kelas, tetapi masuk sekarang ini harus 3 kelas. Maka ruang kelas digital ini akan kita tempatkan di belakang. Ini Bapak Ibu sekalian dibiayai dari mana? Dari dana bantuan yayasan sebesar 15 juta. Untuk kita nanti beli TV layar besar, layar lebar yang berapa 60 inch. Kemudian berikut perlengkapannya. Ini dibiayai dari dana bantuan Yayasan Sosial Al-Hidayah Bendungan. Jadi ada kontribusi langsung tunai dari yayasan. Juga kekurangannya ya dalam pos-pos tertentu itu diambilkan juga dari dana BOS untuk kelas digital ini. Maka ini pun perlu didukung oleh Bapak Ibu sekalian. Contoh kemarin kita membuat konten-konten video, ya membuat panen stroberi kah, ngadep kelinci kah, siapa tahu apakah itu. Nanti kalau memungkinkan, saya juga akan minta bantuan Bapak Ibu sekalian untuk umpamanya Pak Opik, umpamanya Pak Topik. Saya minta Pak Topik bantuannya untuk anak-anak belajar gini-gini ke rumah, kemudian divisualisasi, divideokan sehingga menjadi arsip digital lembaga. Dan ini disuguhkan kembali kepada anak-anak, bagaimana pengalamanmu, bagaimana diceritakan kepada teman-temannya, bermuara kepada proses pembelajaran, penguatan proses pembelajaran. Inilah antara lain fungsi digital itu. Berikutnya, guru mandiri, berdedikasi, sejahtera. Gurunya harus sejahtera. Betul tadi apa yang disampaikan oleh Pak Masnan bahwa ya UMR Tabanan itu saya tidak tahu berapa besarannya. Tetapi guru tahun pelajaran yang lalu honornya yang paling tinggi itu adalah Rp1.470.000, kurang dari 1,5 juta. Karena ini milik kita, saya sampaikan saja apa adanya. Itu atas nama Pak Harim dengan masa pengabdian 32 tahun. Itu honornya 1.400.000 sekian. Dan tahun ini, walaupun masih jauh Pak Masnan ya,
kita oret-oret kemarin ini ya kita akan sesuaikan Mekejang menit, Lugis menit. Pada dasarnya honor guru ini kita simpulkan menurun dia karena nilainya menurun, ya kan? Holonan udah melibas sekian, jadi menit semua. Maka bukan berarti akan ada kenaikan. Tenang aja Bapak Ibu sekalian. Tetapi kita kabarkan ini, beginilah adanya. Kita akan sesuaikan honor guru. Dan ini atas instruksi langsung dari Ketua Badan Pengurus Yayasan. Jadi kita naikkan, kita sesuaikan, bukan naik. Disesuaikan pun ini sejatinya adalah masih kurang layak sebenarnya untuk dikatakan mencapai standar UNR. Nah, maka itu Bapak Ibu sekalian, inilah saya perlu kita minta dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Berikutnya ada kelas takhasus yang kita sebut LASUS. Ini kelas takhasus anak-anak ya, ini lebih kepada penguatan kegiatan ekstrakurikuler dan ini lebih menyasar kepada kelas 4, 5, 6. Nanti kita akan perkuat yang pramuka, kita perkuat pramukanya, kita perkuat rudatnya, pencaksilatnya, kiroahnya, nanti akan kita perkuat Bapak Ibu sekalian. Ini kita namai kelas khusus rudat. Rudatnya biar gini. Dan alhamdulillah rudat ini mendapatkan apresiasi di seluruh di Provinsi Bali. Ini ya walaupun di mana ada rudat, di Karangasem ada rudat, di Kelungkung ada rudat, tetapi di kalangan madrasah rudat itu menjadi identik dia dengan MI Al-Hidayah Candi Kuning. Ini luar biasa menurut saya. Kemarin waktu kegiatan silaturahim yang dihadiri oleh beberapa pejabat, ya rudat kita tampil. Ini Pak Jum ini yang di depan ini, deng ya. Dan ini nanti kita perkuat, kita payasin lagi. Inilah contoh kelas takhasus. Termasuk nanti kelas 6 yang khusus, yang kelas 6 ini akan ada program khusus pesantren bulanan. Jadi tidak saya sampaikan di sini. Kemudian ini dia Gupala berguru pada alam. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti jangan aneh Bapak Ibu sekalian. Ketika anak-anak Bapak Ibu sekalian saya ajak ngeskes, numek umpamanya. Kok kita ajak ke kebun orang, mungkin begini, ke badan kambingnya aja, ya seperti di TK, waktu di RA kan sudah dilakukan itu. Itu tidak asing dan itu menjadi keharusan sekarang. Bagaimana kita mendekatkan proses pembelajaran dengan dunia nyata. Yang nyata-nyata ini saya teringat betul tahun lalu, bahkan tahun ini juga kita kedatangan tamu dari Jakarta yang dia untuk bisa memetik kopi, untuk bisa ngamah-ngamah kelinci, ngamah-ngamah sapi dari Jakarta itu berbiaya satu orang 5 juta. Kita yang namping itu semua di sini, nah ini saya mau manfaatkan. Kita manfaatkan, kita eksplor, yang muaranya adalah ya proses pembelajaran bagi siswa. Bapak Ibu sekalian, saya masih ingat bagaimana anak-anak ketika nyetetin ya punya biu, anak-anak cetetin ini, cetetin, dilihat lagi 4 harinya, 5 harinya dilihat lagi, sudah tumbuh lagi dia pisangnya itu. Dia ada siswa kita yang tidak tahu cara tumbuhnya seperti itu pisang. Ini kan mengherankan, beda dengan zaman kita dulu, apalagi zaman Cak Beli itu ya, selempar-selemparan itu alam di apa? Sekarang anak-anak tidak, anak-anak cenderung ya halaman bermainnya terbatas, kurang menyatu dengan alam, dengan lingkungannya. Jadi melalui program ini kita akan perkuat ya pendidikan karakter berbasis lingkungan dan alam sekitar. Berikutnya belajar dan berhasil. Saya Bapak Ibu sekalian tidak mau kurikulum kita ini kan loncat-loncat kadang. Belum tuntas ini sudah naik ke sini sudah. Saya mau nanti saya perkuat supervisi ke masing-masing guru ini belajar apa yang dipelajari hari ini. Targetnya apa? Dan harus berhasil. Belajar dan berhasil. Dan ini tentu sulit Bapak Ibu sekalian. Karena karakteristik
individual, masing-masing anak-anak kita berbeda-beda. Ada yang cepat dia nangkap, ya, tapi tidak cakap untuk mempraktekkan, untuk mendemonstrasikan. Tetapi secara prinsip semuanya ada kegiatan positif, bisa bekerja sama, dan ini kita nyatakan berhasil manakala karakter dalam proses pembelajaran itu terbangun. Karakter berani, percaya diri, menghargai, dan lain sebagainya. Jangan dikira keberhasilan itu adalah ketika anak-anak hafal ini, hafal itu. Tidak semata-mata itu. Ada anak yang menemukan uang 2.000 rupiah, dia lapor kepada Pak Jum, kepada gurunya, Pak, ini saya nemu uang. Itu adalah buah proses belajar. Buah proses belajar, dan itu adalah keberhasilan Bapak Ibu sekalian. Kok dia dengan penuh kesadaran, siapa tahu ya di rumah ketika selesai makan dia mencuci piringnya sendiri, kemandirian, itu adalah buah belajar. Tetapi kalau tidak, kalau belum, kok dia makan, setelah makan dia berpindah ya piringnya sing rumah, nah ini berarti belum kemandirian dari sisi itu belum. Disinilah pentingnya kerjasama orang tua Bapak Ibu sekalian. Dia tanpa disuruh sudah melipat saputnya sendiri, bangun tidur, ini disuruh oleh guru. Kok belum? Ya inilah dikerjasamakan, didukung, diingatkan, dan nanti kita akan buat buku penghubungnya. Bapak Ibu sekalian, selebihnya itu, dan madrasah kita tahun pelajaran kemarin sudah ditetapkan sebagai madrasah yang berciri khas madrasah agro, eko, edu, wisata. Jadi madrasah yang berbasis pada pertanian, lingkungan, kemudian yang pariwisata, dan alam takambang, alam sekitar. Ini nanti proses pembelajarannya. Bapak Ibu sekalian, itu selebihnya selanjutnya di sheet ketiga, silakan hafal. Nah ini dia Bapak Ibu sekalian, itu secara umum. Sekarang yang secara khusus, saya sampaikan bahwa segala program ini tentu perlu dukungan Bapak Ibu sekalian. Antara lain, bukan satu-satunya ini, antara lain adalah dukungan pembiayaan. Saya mewakili guru-guru semua berterima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian, khususnya yang kelas 2 sekarang, atas partisipasinya, sumbangsihnya ini Pak Masnan ya. Kok ikut mensupport kegiatan sekolah melalui pembiayaan iuran komite. Padahal madrasah kita dapat dana bos, dapat. Mahan dana bos, ya mahan. Tetapi ya jelas keuangan. Ya jelas jauh. Dana bos fungsinya adalah untuk meringankan, bukan membebaskan. Di mana-mana sekolah seperti itu. Bukan untuk meringankan, bukan untuk membebaskan, untuk free pembayaran. Apalagi kita madrasah swasta, hanya untuk meringankan saja. Dan ini sangat besar sekali manfaatnya untuk madrasah kita. Jadi program pemerintah melalui dana BOS ini sangat membantu madrasah, operasional madrasah, dan sangat meringankan kita. Itu Bapak Ibu sekalian ya. To the point, saya minta dukungan yang diberikan oleh komite, khususnya dukungan pembiayaan sebagaimana tahun lalu. Hari ini pun, di tahun pelajaran ini pun, ini tetap dijaga. Tetap, alhamdulillah, kalau 2 tahun yang lalu uang mengendap, uang komite yang mengendap ya tidak dibayar dengan berbagai alasan, dengan berbagai pertimbangan pribadi masing-masing orang tua. Tahun lalu sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, itu ada 43 juta rupiah uang komite di bawah, gitu ya. Tapi alhamdulillah honor guru semuanya terbayar. Tetapi menuntut guru
menutup sekolah, kok yang ini kok sing cetu. Nah, ini umpamanya, kok tiangnya kok masih cuci kamu, ya begitulah keadaannya. Jangankan saldo, ini PC yang di tahun lalu dibeden 43 juta 2 tahun yang lalu. Atas ya kondisi ekonomi sudah mulai stabil ya pasca Covid. Rezeki ada, daya dukung bertambah. Alhamdulillah, tahun kemarin ini sisa dana uang komite yang belum dibayar ini tinggal sedikit, yaitu tinggal 24.309.000 rupiah. Dulu masih ada di betel fisik, 24 juta sekian. Jadi ya mari kita doakan, mudah-mudahan yang masih menunggak ini lancar rezekinya, tambah kuat pengertiannya. Kadang-kadang ada yang lancar rezekinya, tetapi yang pengertian dan balu udah ditiru. Padahal cuman dalam tanda kutip ini ya, karena ini relatif, cuman 85.000 rupiah per bulan, setara satu paket pulsa setiap bulan lah. Ya. Kadang-kadang rokok lancar, rebul, update status lancar, tetapi dibaca ini saya kan tiap bulan menerima laporannya, ini belum bayaran, tetapi punya tabungan, mendingan nanti tinggal potong tabungan. Yang karena situ apa? Nabung sintaen, padahal boleh nabung sintaen. Bayar bulanan iuran komite sesuai kesepakatan pun tidak. Maka inilah antara lain alieukeun Pak Jum. Alieukeun Pak Jum silaturahim idinu kupi. Ben puane tepukino sebengina Pak Jum. Ini kan repot ini. Tapi alhamdulillah tidak apa namanya itu dulu ya. Sekarang alhamdulillah tidak ada seperti itu. 1, 2 ada, tapi itu dulu. Sekarang sudah tidak ada lagi ya. Sudah tidak, alhamdulillah. Ini Bapak Ibu sekalian, karena rasa kita ini ada untuk madrasah. To the point Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan bahwa iuran komite khusus kelas 1 dan kelas 2 ini tetap Rp85.000 per bulan. Ini yang saya ajukan kepada Pak Masnan. Ini Pak Masnan, kebutuhan kita ini seperti ini. Tolong diperiksa. Tolong, saya tidak bilang tolong di ACC Pak Masnan, tidak. Tolong diperiksa karena kapasitasnya adalah mitra. Coba didiskusikan, coba ditelaah Pak Masnan. Asalnya dicocok, boleh masuk. Asalnya dicocok. Sehingga ada opsi menekan Pak. Pendekat bonus komite ini barang bin kudu. Saya yang kemarin aja, tahun lalu aja masih mengendap 24 juta sekian. Tidak usah dah dulu dinaikkan. Jadi tidak naik Bapak Ibu sekalian, iuran komite 85.000. Saya sampaikan kepada Pak Masnan, digebok ditandatangani, tanda tangan Pak Masnan. Itulah yang disahkan oleh yayasan kemarin. Kita minta, pokoknya guru-gurunya yang program cek dong, gue ketemu Pak Masnan cek tanda tangan. Itu ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ditanya oleh barangkali bapaknya, kudu iuran komite deh, ya tetap seperti tahun lalu Rp85.000. Jadi tetap. Bukan 100 per bulan menjadi 1.200.000 per bulan. Jangan dah. Kita ukur. Ini sekolah milik kita. Tapi jangan sampai tetap 85 dan nunggak ini dah saya. Sudah nunggak, nuntut mutunya gimana ini, guru-guru nih, sepatu nih lain-lain, ada bebok, ada. Bapak Ibu sekalian, saya berterima kasih. Tahun lalu guru-guru alhamdulillah dapat seragam baru kita. Ini dari partisipasi Bapak Ibu sekalian. Kalau mau Bapak Ibu sekalian mencermati laporan keuangan tiap bulan, ini boleh, ini terbuka. Ini yang dibilang oleh Pak Mas, menawan apa sih detail bisa. Kensi notani itu lengkap. Ada, itu kita laporkan setiap bulan kepada Pak Masnan selaku perwakilan Bapak Ibu sekalian. Diperiksa.
Kadang Pak Masna tidak sempat ke sini, saya ke rumah buat saya bawakan. Tolong periksa Pak Masna ini. Nota-notanya ada pada bendahara. Sing kije-kije bisi, semuanya untuk sekolah, untuk pengembangan madrasah, termasuk untuk kesejahteraan guru. Bentuk kesejahteraannya antara lain yang beli baju, guru di Pamupaya masih, kan gitu. Dukung saja Bapak Ibu sekalian. Jadi kesimpulannya iuran komite tetap Rp85.000. Tetapi saya menawarkan Bapak Ibu sekalian, namanya menawarkan, bisa Bapak Ibu sekalian setuju atau tidak setuju. Kalau Pak Masnan, ya sudah setuju saja, bagus ini Pak Su, bagus ini, saya setuju aja. Tetapi tidak bisa begitu. Bapak Ibu sekalian tahu posisinya Pak Masnan adalah hanya perwakilan, maka harus dikembalikan kepada Bapak Ibu sekalian untuk setuju atau tidak setuju. Apa saja yang ditawarkan? Yang pertama adalah ada buku saku dan buku penghubung. Ini tahun lalu tidak ada. Coba tanya kelas 2 sekarang. Tidak ada namanya buku penghubung kelas. Contoh buku penghubung hari ini Ananda ini lupa bawa buku pelajaran. Itu nanti diperiksa sama ibunya di rumah. Apa sih kejadian hari ini anak saya? Hari ini anak Ananda tidak mengerjakan PR umpamanya. Itu namanya buku penghubung. Yang wajib dibawa oleh anak-anak kita selama dia ke sekolah. Saya programkan untuk kelas 1 dan kelas 2 karena dia malu-malu, dia cerdik. Ini perlu buku penghubung. Hari ini Ananda, anaknya Pak Habibi mencair di kelas. Nah, ini dilaporkan di buku penghubung. Apakah ada gitu ya? Ada namanya anak kecil. Ada nih, ya kadang masih malu untuk permisi Pak, saya mau ke belakang. Kadang yang ngecek, ya itu ya gurunya alhamdulillah sigap. Dan itulah tugas guru antara lain. Beda-beda anak-anak kita Bapak Ibu sekalian. Jadi buku penghubung dan buku saku ini, di tengah buku penghubung ini juga akan ada doa-doa pembiasaan, hafalan doa-doa itu akan kita buat kalau ini disetujui. Setelah saya estimasi, tanya-tanya, itu harganya Rp15.000 per buku. Ini di luar biaya iuran komite. Mayah nih 1 tahun 15.000 untuk beli buku penghubung dan beli buku saku. Kalau Bapak Ibu semua setuju. Kalau tidak, ternyata ekonomi kita masih belum stabil, ya dihapus, ya tidak apa-apa. Berikutnya, untuk memperkuat literasi, mendekatkan anak-anak kita dengan buku, dengan bacaan yang menarik. Ini juga saya menawarkan program khusus untuk kelas 1 dan kelas 2. Tangsil lancar main HP kan ada ya kan? HP paling permainan. Adanya HP rupanya tidak berbanding lurus dengan kuatnya literasi. Literasi Indonesia ini lemah. Membaca, coba Bapak Ibu sekalian membaca, katakanlah di FB saja, Egi aja. Kok membaca Fadilah Sedekah, lantang 5 paragraf, asani baca judul neget bahasa dia. Judul neget, judulnya Fadilah Sedekah. Untuk membaca sampai tuntas, ini kita semua, ini harus diakui lemah, masih lemah. Ya mana? Saya kasih sekarang 3 lembar, ini baca sampai tuntas. Kayaknya, kawan karena aja gitu. Ini menandakan Bapak Ibu sekalian, literasi kita lemah. Dan ini tidak boleh terjadi pada anak-anak kita. Maka mulai sejak dini kita harus pompa anak-anak untuk membaca. Senang membaca, menceritakan apa yang dia baca, menulis kembali apa yang dia baca. Maka penting kita mendengarkan, jangan ngurain juga anak-anak. Kita dengarkan anak-anak kita. Kan ceritanya sebetulnya di sekolah. Ini kita dengarkan gini Pak, gini diajarin begini. Saya sama teman sekian. Kamu belajar di mana? Diinterogasi.
belanja di mana, beli apa, harganya berapa. Kamu makannya berdiri apa enggak? Duduk, Pak. Alhamdulillah. Bilang alhamdulillah, menjadi kebiasaan. Kamu tadi makan baca basmalah apa tidak? Baca, Bu. Tanya, interogasi. Dia bercerita. Ini adalah kecakapan komunikasi, dan ini penting. Karena tidak semua orang bisa bicara, Bapak Ibu sekalian. Menceritakan, menulis, dan ini kita asah sejak awal. Maka kita punya program sedekah majalah. Apa ini sedekah majalah? Setiap anak siswa akan kita belikan majalah dengan judul yang berbeda. Jadi contoh Ahmad Rayyan Azaki, dia majalah, ini majalahnya kita belikan. Kemudian Afika, ini majalahnya, beda judulnya. Nanti setiap 1 bulan sekali atau 1 minggu sekali kita tukar dengan temannya. Dia baca ini sekarang, dia baca ini. Gantian baca. Contohnya Bu Iis, anaknya membaca tentang sedekah bulan ini. Ibu yang lain membaca tentang fadilah kurban, fadilah senyum umpamanya. Ini majalah kita beli, dibaca oleh anak-anak, dibawa pulang, ada komik di dalamnya dan lain sebagainya. Ini ditukar minggu depan dengan temannya, ditukar atau bulan depan, sehingga semuanya terbaca. Dan ini kita sedekahkan untuk sekolah. Tambah, sehingga tahun depan tinggal diwariskan kepada kelas berikutnya. Bagaimana kalau itu? Ini sekali lagi adalah saya tawarkan. Boleh disetujui, boleh tidak. Ada gue ngai mahal, harganya 20.000, sih tidak 5 tali ya kan. Nah, ini boleh-boleh saja. Namanya ditawarkan kepada komite. Berikutnya yang nomor 4, ini ada namanya farming class. Apa ini farming class? Boleh saya berdiri Bapak Ibu sekalian ya, Pak? Langsung mengakinin lihat aja biar. Farming class ini bahasa Inggris ini adalah kelas bertani. Kelas bertani ini apa? Kelas untuk ya seperti program besar tadi. Bagaimana kita mendekatkan anak-anak kita dengan dunia nyata sekitar, dengan alam. Ini saya mau, kita sudah disewakan sepetak lahan oleh yayasan, dan juga sudah kita sewakan, kita ambilkan dari dana BOS juga untuk sewa lahannya selama sampai 3 tahun ke depan. Sudah kita kontrakkan. Maka saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kita, anak-anak kita ini sama-sama ngemusuhin turu 20.000 rupiah. Untuk apa di sini? Angon modal bertani. Satu peta satu bedeng semuanya. Kita akan nanam wortel. Anak-anak ngeribisin wortel dia. Kita ajak. Ngeribisin wortel. Bagaimana? Benpidan dia mentik. Ingatan nih adik-adik. Benpidan dia mentik nih. Keke dia mentik nih wortel. Benpidan dia panen nih. Sampai akhirnya panen. Ini akan kita kawal. Maka Bapak Ibu semua, kalau umpamanya suatu hari di minggu-minggu tertentu saya minta khusus kelas 1 dadi ngangon baju bebas mekawan, berarti kerajaan ke tugali. Maka sih mungkin orang baju merah putih menuju agen itu enggak. Ini akan kita ajak, kita kawal sampai panen, ulus ilu. Sampai panen ini kita akan kerjasamakan dengan petani. Ada beberapa ya petani yang sudah siap kita mitrakan, kita kerjasamakan sampai panen. Umpamanya panen wortel, saya mau Bapak Ibu yang beli. Jadi bahwa besok akan ada panen wortel umpamanya, bahwa besok akan ada panen keladi, diharapkan kepada Bapak Ibu hadir untuk membeli turu 1 kilo harganya sekian. Ketika beli bayar, uangnya balik apa enggak? Balik kan? Balik dia uangnya. Ini investasi semacam begitu. Tetapi tujuannya bukan profit. Yang penting balik modalnya, PCA dikumpulan 20.000 ini,
angon pembelajaran di berikutnya. Ya, kalau lebih, kalau sisa untuk siapa? Kita pakai ke pembangunan, kita pakai untuk penambahan kesejahteraan guru. Kalau rugi banyak, kemudian 20 kali sekian, tahu-tahu bocor, mantah terudah setali. Mahal Bapak Ibu sekalian. Tahu wortel itu mentik seperti apa? Itulah anggap membeli ilmu. Ini pun Bapak Ibu sekalian, program ini kalau disetujui, ini di luar biaya komite itu, min 20.000. Kemudian outing kelas, ini sejatinya saya mau di kelas 456. Outing kelas saya tidak cukup pede untuk mengajak kelas 1 dan kelas 2. Apa itu outing kelas? Saya ingin mengajak keluar, maunya kelas 1 dan kelas 2 seperti di TK, di waktu di RA. Itu kita ajak ke Buyan, lihat danau Buyan ini, ada danau Buyan itu. Inilah, pokoknya outing keluar. Ini lebih kepada transportasinya keluar. Yang dekat-dekat, yang harga 50.000. Yang dekat-dekat kemana? Membekal gitu ya. Membekal. Ini yang 50.000 ini kemana uangnya? Untuk transport, untuk bekal anak-anak, beli yang tipat sate. Membekal tipat sate ke Bedawal. Jadi di Bedawal belajar mana tipat sate. Dan ini sudah dilakukan. Saya ambil ini dari kelasnya Pak Jum kemarin. Saya ambil inspirasi ini dari kelasnya Pak Jum. Hari ini anak-anak makan es krim berjamaah. Dibaca komposisi es krim itu apa saja. Ada susunya, ada gininya, ada expirednya. Makan es krim berjamaah. Makanya di mana? Oh, di dermaga. Pak saya uling jodoh kan? Saya ke dermaga. Di dermaga. Dan itu kita namai outing kelas. Outing kelas. Mana apa beliau ya tuh ini dari Bapak Ibu sekalian. Saya ngemusuhin gitu. Ngemusuhin di awal tahun. Dan ini dikawal Bapak Ibu sekalian. Login dan di akhir tahun pelajaran. Catat ini bilang sajana pusing nih. Sajana pusing ada farming kelas. Sajana pusing ada outing. Inilah fungsi Bapak Ibu sekalian pengawasan. Pengawasan kepada sekolah. Kalau umpamanya ini mau dikelola sendiri oleh komite, boleh, oke, komite yang ambil alih ini. Farming kelas, maunya Pak Taufik, perwakilan dari kita Pak Cabeli maunya. Ini yang kelola anggaran ini. Yang penting program sekolah jalan, alangkah baiknya. Ini namanya kerjasama melekat. Tetapi kalau Bapak Ibu sekalian sibuk, silakan percayakan kepada sekolah. Nah, maunya mempercayakan ya tinggal diawasi. Kalau melenceng diingatkan. Kalau sudah berhasil upload di Facebook, ya minta bang jempol, like gitulah. Yang loki dogen. Kasih jempol, like gitu. Bagus. Itu namanya apresiasi. Saya ini terus terang jengah saya. Ini MTS muridnya cuma 150, MA muridnya cuma 75. Tapi like FB ini lebih banyak. Waduh ini terus terang cemburu saya Pak Jum. Cemburu. Padahal murid MI, wali murid MI ini lebih banyak. Harusnya saya dapat like, MI kita dapat like setidaknya 300 seket ini per postingan. Iya. Nggak usah dibagikan, di like saja. Ini meningkatkan citra lembaga kita di mata publik provinsi, di mata madrasah yang lain, di mata pemerintahan. Oh, ini di kampung ini, madrasah di kampung ini maju. Begitu. Ini penting Bapak Ibu sekalian ya. Bukan berarti tanda cinta love pada Pak Jum, kepada saya, tidak, kepada madrasah ini di mana Bapak Ibu sekalian menitipkannya. Itulah outing kelas. Nanti silakan mana yang mau dicoret, mana yang sepertinya dipending dulu boleh. Berikutnya yang nomor 6, ini namanya parenting class. Pertemuan seperti ini saya tidak mau setiap awal tahun pelajaran saja. Tetapi saya mau berkelanjutan, setidaknya 1 semester ini ya 3 bulan sekali ya. Ya kapan waktu Bapak Ibu sekalian ya kotaan, menghibur bareng,
kita doa bersama untuk anak-anak. Dari ibu uang 50.000 itu kita kembalikan untuk konsumsi mau nasi, terus keselamatan tuh, tukar pikiran, dan kita hadirkan beberapa narasumber yang kompeten, yang profesional. Bagaimana sih mendidik anak era terkini? Ada kelas 1, kelas 2. Nah, ini saya menawarkan. Kita undang pakar psikologi kah? Kita undang pakar parenting kah? Dan ini tentu perlu biaya transport narasumber, honor narasumber, biaya konsumsi. Nah, biayanya kurang lebih 50.000 rupiah. Umpamanya 1 tahun 2 kali umpamanya. Kita undang pakar, ayo diundang ke sekolah. Bagaimana agar anak-anak kita umpamanya kiat-kiat, anak-anak kita belajar jarak jauh umpamanya dan lain sebagainya. Ini kita datangkan narasumber yang hadir Bapak Ibu sekalian, dan ini berbiaya, biayanya kita urunan, kita poskan 50.000 rupiah per tahun. Udah ya mah, nanti kita analisa. Kalau umpamanya kiranya berat, ya dipending dulu, ya enggak apa-apa. Kenapa ini ada program parent ini? Karena ada usulan dari wali murid, beberapa itu usulan. Sini daun nakal narasumber Pak, ini caranya mendidik anak era terkini. Sini dah kira-kira oke. Tapi dia yang bis, yang belum mau plot di sini, plot. Itu ya maka ya kita tawarkan kembali kepada Bapak Ibu sekalian. Atau disesuaikan umpamanya jumlahnya, durasinya, volumenya, harganya, ya monggo. Atau dihapus sama sekali juga monggo. Orang ini sekolah Bapak Ibu sekalian, madrasah Bapak Ibu sekalian. Cukup iuran komite saja, ya sudah ada apa-apa. Gitu ya. Insya Allah kita semua niat lillahi ta'ala. Itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan, dan ini sudah mau jam 10. Selebihnya kembali saya serahkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk memberi tanggapan, memberi masukan, termasuk saran-saran bagaimana baiknya kami dalam melaksanakan amanah ini dengan baik sesuai harapan Bapak Ibu sekalian. Itu saja sementara. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Pastor. Kami ucapkan banyak terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan sekaligus menyampaikan program-program madrasah. Maka kini saatnya kita bersama-sama untuk menelaah, bersama-sama untuk menyatukan pikiran tentang program-program tadi. Maka dalam hal ini akan diadakan tanya jawab, baik saran, masukan, ataupun hal yang lainnya. Ya, maka untuk siswa atau wali siswa kelas 1 season pertama kami berikan 2 penanya, dan kelas 2 juga kami berikan sesi pertama ini untuk 2 bertanya atau tanggapannya. Kami persilahkan. Mr. Habibi. Ada lagi? Wakil kelas 1, kelas 2. Bapak Ibu sekalian, baik ini untuk dikritisi ya, untuk ditelaah, dikritisi. Kelas 1 ya. Satu lagi kelas 1, satu lagi kelas 2. Dari ibu-ibunya mungkin ada yang ingin bertanya, supaya nanti sampai di luar nggak bertanya gitu. Baik, kalau belum ada, kami persilahkan kepada Bapak Habibi untuk mewakili wali siswa kelas 2 untuk memberikan pertanyaan ataupun tanggapan ataupun saran. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya cuman entah usulan entah apa ya. Kalau saya cuman saya minta pada Bapak Subandi, kalau anak-anak menabung itu bukunya itu harus langsung pulang, jangan dihadapin di rumah gitu loh Pak. Karena kadang kan udah masuk hitungan kita. Jadi 1 bulan misalnya anggaplah 1.000, jadi 1 bulan 30.000. Jadi kalau dihendapkan di sekolah, kadang-kadang orang tuanya tanya, mana buku tabungannya? Di sekolah belum dikasih sama gurunya. Jadi saya minta itu janganlah dihendapin di sekolahan, segera dikasih anak sudah bawa pulang. Kadang-kadang kalau tidak bawa buku tabungan, tidak dikasih uang tabungan sama orang tuanya gitu. Ya itu hanya itu bagi saya, karena buku tabungan itu amat membantu kalau bagi saya. Setiap bulannya itu bisa membantu untuk bayar SPP atau yang lainnya. Hanya itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya kelas 1, Pak. Dari apa yang dijelaskan oleh kepala sekolah tadi mengenai program tadi itu, secara pribadi saya sangat setuju. Kalau badan nih, saya tuyul yang penting untuk anak kan gitu bahasanya. Kalau biaya cuma segitu tadi, menurut saya nih, daripada dipending, takutnya itu nanti tahun lagi kalau masih anak saya sudah sekolah lain, udah naik kelas lagi, jadi nggak menikmati program itu. Nah, jadi apa yang telah dijelaskan oleh kepala sekolah tadi, kalau saya pribadi sangat setuju. Dan ya murah lah bahasanya begitu. Biar anak-anak senang juga, seperti yang sudah dipikirkan oleh guru-guru ini, sudah dimusyawarahkan, sudah dipikirkan, biar nggak hilang begitu saja karena ini nggak pakai, akhirnya semua nggak jalan di program itu. Jadi itu. Yang kedua Pak, saya mewakili banyak daripada anak saya kan 2 Pak, 1 di RA, 1 di MI. Jadi keluhannya sama aja. Ketika anak-anak sekolah itu orang tua nganteri anak itu, kadang-kadang ada mobil lewat Pak. Bukan hanya di MI ini, khususnya di MI ini, di RA juga begitu. Nah, ini bagaimana caranya ketika jam sekolah itu mobil tidak boleh lewat. Untuk khususnya dari atas itu, di rumahnya Pak Burhanuddin itu, dari situ biar balik dia terserah. Nah, itu yang kedua, di sana di RA itu juga Pak. Nanti sampaikan kepada yayasan atau bagaimana caranya agar ada tulisan bahwa mobil roda 4 tidak boleh. Biar kenyamanan orang antar anak sekolah itu biar terjamin gitu Pak. Itu aja Pak. Ya itu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insya Allah akan langsung ditanggapi oleh Bapak Kepala. Dipersilakan. Ada lagi yang bertanya mungkin? Atau memberikan tanggapan, masukan, arahan, atau Mandin? Kayaknya kerja takon apa kalian pikiran nih? Atau Pak Hatta mungkin? Ada tanya ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali dari kelas 1. Alhamdulillah anak saya 3 di sini ya sekarang. Jadi kelas 4, kelas 3, dan kelas 1. Nah, untuk program-program apa yang dipaparkan tadi, alhamdulillah programnya itu sangat bagus ya. Mungkin bisa segera berjalan dan lancar nantinya, dan apa yang diinginkan oleh kita semua, lantai 3 pun kita harus segera berdiri. Dan untuk tanggapan terkait iuran tambahan ini, kalau dari saya pribadi saya setuju, mungkin ini harus segera dieksekusi dan mulai untuk didata untuk pembayarannya. Karena kalau ini nanti kita hasil musyawarah hari ini harus ketok palu dan mendilkan semuanya gitu. Jadi kalau untuk biaya-biaya seperti ini, kalau kita lihat jumlah dengan global bisa jadi besar.
Tapi nanti bisa jadi dari para wali murid mungkin ada yang memang tidak sanggup, bisa diberikan kertas secara tersendiri atas kesanggupannya seperti apa. Tapi kalau saya sendiri setuju dengan ini. Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, karena saya dipegang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit saja, langsung aja terkait dengan program depan. Insya Allah saya yakin semuanya setuju ya ibu-ibu, bapak, semuanya Pak. Tidak usah ada diadu lagi, setuju aja. Mungkin itu ada semacam program-program sedekah majalah, pokoknya kan belajar membaca. Terkait sekolah ini saya jempol sebenarnya Pak, dari tahun ke tahun, hari ke hari dan selanjutnya kemajuannya sangat besar. Tapi tidak lepas dari kekurangan Pak. Mohon maaf, ini mudah-mudahan hanya isu di luar. Ini harus saya sampaikan juga. Mudah-mudahan isu ada kok sampai kelasnya masih belum bisa baca. Itu mungkin yang saya dengar, tapi mudah-mudahan tidak benar gitu istilahnya. Dan ini saya tidak menyalahkan guru sebenarnya. Yang saya salahkan ya wali murid sebetulnya. Guru mungkin sih waktu ini di sekolah iraga harus tegas ngadain anak rumah. Masa kelas 6 sing bisa maju. Lalu gitu. Saya merasa malu dengarnya gitu. Mohon maaf kalau anak saya gembleng dari TK, saya gembleng dari mana kelas 1 aku sudah bisa baca. Itu di rumah. Ya tapi itu semua mungkin tidak lepas dari alih pikir yang di bapaknya selalu sibuk. Dia lapis tapi tidak banyak komite, itu juga kurang. Nah, ya. Dan mungkin itu Pak, mohon maaf ini sekedar ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi dari ibu-ibu? Setelah bapak-bapak ya, saya kira sementara itu nanti insya Allah season kedua mudah-mudahan dari ibu-ibu ini bapak yang borong ini nanti season kedua harus ada dari ibu-ibu. Kalau nggak ada nggak boleh pulang. Kepada Bapak Kepala kami persilakan untuk memberikan tanggapannya. Baik, terima kasih Bapak-bapak sekalian atas pertanyaan. Yang pertama dari Pak Habibie, bagaimana agar setiap nabung buku tabungannya dipastikan pulang lagi, balik lagi. Ini terima kasih sekali. Dan Bapak Ibu sekalian, saya minta bantuan dari Bapak Ibu sekalian. Pastikan periksa tas anaknya ketika pulang sekolah. Nabung sudah dicatat apa belum? Sudah dicatat, sudah benar apa belum? Ya, juga dipastikan itu. Kemudian saya mohon maaf atas beberapa kasus terkait tabungan ini Pak Habibie. Antara lain kasusnya apa? Kita punya satu pencatat tabungan namanya Fahma Sintia. Dalam hal barangkali hari itu dia sakit atau izin atau keperluan lain, sehingga kadang pencatatannya itu dipending dulu, sehingga apalagi kelas 1 yang pulang selidan ya kan, pulangnya jam 10 bawahnya, baru peraga tuh penyelesaian jam 11 kadang. Ini saya minta maaf ini. Dan nanti di tahun pelajaran ini saya pastikan nanti kelas 1 dan kelas 2 prioritas untuk dicatat, sehingga nanti biar pasti dia masuk ke tasnya kembali untuk tabungan. Insya Allah ya Pak Habibie ya. Walaupun nanti dalam beberapa kasus ini ada nih nyatat ya, ping satak hari pokoknya ABC 2 hari ini kok kecil di sekolahan, ini barangkali ada kesibukan lain, ini mohon dimaklumi ya Pak Habibie ya. Tapi secara prinsip ini langsung akan kita masukkan kita bagikan kepada anak-anak dan diperiksa, jangan diperiksa lagi, isi lagi untuk besoknya, diisi lagi untuk besoknya gitu. Terima kasih juga ke Pak Ope, ini kita tuyuh untuk anak, pontang-panting, ya hujan-hujanan, apa? Ini demi siapa? Demi anak-anak. Demi anak-anak, muaranya bukan hanya untuk ke toilet saja, kan? Ya kan? Tetapi untuk bagaimana karakter anak, bagaimana pendidikan anak. Untuk itu ya antara lain bagaimana kita mensupport program sekolah. Nah iya ulang rezeki ini dia berhalang ini, dia bertahan lalu. Ini rezeki ini pada Habibie, ini namanya Bapak Habibie.
Farel, kita jatah nih Farel, dia bersimpan dulu di salah satu ini, dia tunaikan haknya karena kita tuyuh untuk anak. Betul itu, terima kasih banyak Pak Taufik. Saya optimis kalau kelas 1, kelas 2 ini mengendap iuran komite tahun depan 0. Nah, insya Allah. Kemudian usulan untuk mobil tidak lalu lalang pada jam sekolah nanti kembali akan kita perkuat, kita suarakan kepada kepala lingkungan, kita suarakan kepada ketua yayasan dan stakeholder yang lain. Juga kita permaklumkan nanti melalui informasi-informasi kampung. Mohon pengertiannya untuk tidak menggunakan jalan ini sementara waktu khusus untuk bermanfaat. Insya Allah nanti kita perkuat. Terima kasih sekali Pak Taufik. Demi siapa? Demi apa? Demi kenyamanan dan keamanan kita semua, anak-anak kita khususnya. Dari Pak Atta juga setuju iuran tambahan. Saya kaget Pak Atta ini paling kaya. Pak Atta atau Pak Gozali, Pak Hatta. Ini nama kecil beliau Pak Atta. Ini anak beliau 3 di sini Pak Atta ya. Ini tolong dicatat Pak Jum. Ini kesiswaan yang dibayar 2 saja Pak Atta. Jadi yang 1 ini kita bebaskan iuran komite. Ini apresiasi Bapak Ibu sekalian. Apresiasi dari madrasah atas apresiasi dari wali murid. Kok 3-tiganya dipercayakan ke sini? Kok sinjang di SD 1 mesti di SD juga dan tetapi semuanya di madrasah. Ini izin Pak Mas Tan, saya pikir ini perlu juga ada apresiasi dari sekolah. Itu Pak Atta ya. Itu pun kalau Pak Atta mau. Karena ada Bapak Ibu sekalian yang tidak mau itu kan bisa jadi ada. Jadi kita yang 1 ini prinsipnya adalah free Pak Atta. Bebas kelas yang mana itu nanti. Kalau Pak Atta mau. Tetapi sepertinya Pak Atta ya tidak mau. Saya yakin itu tidak mau. Tapi saya harapkan mau Pak Atta 1. Biar wujud program madrasah dari kemarin bahwa 3 anak kita di sini di MI saja ya Bapak Ibu sekalian ya. 1 free. 1 tidak usah bayar. Jadi bikin lagi anak. Biar. Tapi jangan salah, kemarin ada yang komplain, Pak, anak saya 3 di sini. Masa 3? Kelas berapa? Kelas 2 1, kelas 3 MTS 1, kelas 2 MA 1, 3 di sini. Nah itu lain, itu tidak termasuk. Yang termasuk yang hanya kelas 1 sampai kelas 5. Itu free. Kalau Pak Atta nanti memaksa tetap bayar, ya sudah bawa aja ke Beliangen sak beberapa sak semen saja. Biar program sekolah jalan. Berikutnya ada apresiasi luar biasa dari Pak Syahrudin. Saya juga berterima kasih. Suksesnya madrasah, program-program madrasah terus lebih baik, terus lebih maju. Ini tidak terlepas dari semakin ya rasa Bapak Ibu sekalian mendukung madrasah ini semakin tinggi, terus semakin baik. Gara-gara Bapak Ibu sekalian. Kalau saya sama Pak Jum ya amonian dogen. Tapi daya dukung kita semua yang menyebabkan ini semakin maju. Terlepas hanya Allah yang maha sempurna. Ada kekurangan. Ada satu kasus kelas 6 konden bisa maju. Ada nulis ada di dogan kelas 4 tulis namanya sendiri. Belum bisa ada di sini. Itulah anak yang berkebutuhan khusus. Ada anak-anak yang istimewa. Walaupun dia belum bisa baca, ada kelebihannya yang lain. Salah satu indikatornya memang yang lebih bisa membaca, tetapi ada beberapa anak istimewa ya, ini yang belum bisa sampai kelas 6. Ya kita tetap berusaha, insya Allah orang tua di rumah juga berusaha, tetapi sebegitulah adanya. Nanti dia akan bisa, insya Allah. Tetapi kalau faktornya dia tidak bisa, padahal baik-baik saja, normal,
di pes kuda mau belanja 20.000 sosok bin kuda mau belanja muni sosok bin ketua hafal pes amun gambar Pak Harto pes muni nanti hafal normal tapi kok belum bisa baca. Nah inilah titik masalahnya. Bagaimana kami harus dirangsang menemukan formulasi metode baru agar anak-anak cepat bisa membaca, ya kan? Bagaimana caranya ini harus dipikirkan oleh guru juga oleh orang tua. Nanti makanya kita perkuat fungsi komite, Insya Allah terima kasih Pak Sarudin semuanya, Bapak Ibu sekalian atas segala masukan, saran, kritiknya, termasuk dukungannya. Sebelum ini disimpulkan, saya mau, adakah lagi dari orang tua, khususnya ibu-ibu yang mau menyampaikan sesuatu? Ada? Ibu ada? Ada? Ya Allah, itu ya. Kalau disetujui Bapak Ibu sekalian, saya hari ini mau membentuk 5 orang pembantunya Pak Masnan khusus untuk di kelas 1 dan di kelas 2. Membentuk nama-nama untuk mengawal program ini. Benar pada ada parenting kelas, kapan ini parenting kelasnya, bila perlu nanti uangnya yang kalau sudah terkumpul di luar iuran komite akan saya serahkan kepadanya untuk membantu madrasah. Saya mau 5 orang saja, insya Allah cukup perwakilan dari kita. Atau 6 lah, kelas 1 3, kelas 2 3. Untuk mengawal yang program mulai 2 sampai 6 ini. Untuk mengawasi di mana sih ditanam ini lahan yang katanya ini diawasi. Ini saya mau ya 3 orang lah. Mungkin kalau saya boleh minta ini yang nomor 1 ya Pak Sarudin lah. Pak Sarudin, dicatat Bu Iswa. Pak Sarudin anaknya kelas berapa Pak? Kelas 1. Yang dari kelas 1 lagi yang perempuan, yang katakan yang kelas 1. Budaya anaknya kelas berapa? Budaya perwakilan kelas 2. Nang ini gawe nih budaya. Wah sekolahan gelah. Tangan lebih ringan bukan Pak Masnan. Bu Hidayah. Kemudian satu lagi laki-laki, barangkali ada yang siap menawarkan? Cak Beli? Siap ya, Cak Beli kelas berapa anaknya? Kelas 1 dengan Cak Beli. Muhammad Taufik ya, dulu 11 sama saya ya. Pak Taufik, Pak Syarudin, boleh Pak Taufik lah yang satu ya, biar 2 ada Taufik ya. Ya. Pak Taufik Mulyawan, Pak Muhammad Taufik, Pak Syarudin. Ini akan memonitor program-program ini. Berikutnya yang perempuan ada Bu Hidayah. Siapa lagi yang perempuan? Ada kesiapan? Siapa? Bu Kadus namanya. Minta tolong ya Bu Kadus ya, biar melekat. Misalnya Bu Kadus. Satu lagi Bu Isyik. Ada kesiapan? Siapa? Oh iya. Ya, Bu Siti Fatama ya. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita membentuk ya, menetapkan 6 orang untuk sama-sama mengawal program ini. Yang secara lebih intens akan ke sekolah. Dan ini sudah jam 10. Alhamdulillah saya 1 jam ini buat di Meraos, tentu banyak dosanya. Saya beristighfar dan mohon maaf karena sambutan saya termasuk tanggapan saya ini kurang. Dan Bapak Ibu sekalian sebagai penutup, ini katanya memang harus disimpulkan. Kesimpulannya adalah bahwa rapat komite kelas 1 dan kelas 2 menyepakati iuran komite sebesar Rp85.000 per bulan atau Rp1.020.000 per tahun. Itu atau, jangan dikira per bulan per tahun jangan dikira begitu ya. Dan bayar 1 tahun langsung Rp1.020.000 dan bayar per bulan Rp85.000. Tidak ada kenaikan. Ya, Rp85.000 per tahun atau Rp1.020.000.
Rp85.000 per bulan atau Rp1.020.000 per tahun. Tok tok tok. Nomor 2, rapat komite menyepakati program tambahan khusus untuk kelas 1 dan kelas 2. Yang pertama, sedekah majalah sebesar Rp20.000. Yang kedua, farming class sebesar Rp20.000. Yang ketiga, outing class Rp50.000 dan parenting class Rp50.000 di luar pembayaran iuran komite. Ini semuanya disepakati. Tok tok tok. Oh ya, satu lagi, buku saku, dan disepakati adanya buku saku dan buku penghubung kelas. Ini ya. Jumlah pembayaran keseluruhan 1 tahun Rp1.175.000 untuk semua program ini. Rp1.175.000. Saya harapkan Bapak Ibu sekalian, bin 5 hari sudah tanggal 1. Saatnya saya harus menandatangani pembayaran honor guru bulan ini. Manakala Bapak Ibu sekalian ada rezeki, lebih cepat lebih baik. Jadi hasil Bu, ada lunas dari 100 orang kelas 1 dan kelas 2 ini, ada langsung lunas ya, ayat 30 loh kan, Bu, sangat membantu untuk pembayaran honor guru bulan ini. Juara ini. Juarisan, tetapi ya itu tadi karena sekolah gelap, madrasah gelap. Itu saja, saya kembalikan kepada Pak Jo. Sebelumnya saya minta tepuk tangan untuk diri saya. Amin pomahni. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Kepala yang sudah berbicara kurang lebih 1 jam. Ya, dan mudah-mudahan Bapak Ibu tidak sakit kupingnya dengerinnya. Karena insya Allah apa yang disampaikan ini adalah demi kemajuan madrasah, demi kemajuan anak-anak kita, demi prestasi anak-anak kita. Mohon doanya, mohon dukungannya, dan mohon saran-sarannya agar kedepannya madrasah ini lebih baik, lebih maju, dan lebih berprestasi. Tepuk tangan juga buat saya. Baik, kami kira itu saja untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Banyak kata tentu banyak salah. Ketika banyak salah maka saya harus minta maaf juga. Namun bagaimanapun sebelum kami tutup acara ini, mari bersama-sama kita membaca Sayyidina Istighfar yang sudah menjadi khasnya MI Al-Hidayah. Mungkin bagi bapak-bapak, ibu-ibu setiap hari mendengar insya Allah sudah hafal. Maka sekarang mari bersama-sama kita membaca Sayyidina Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Alhamdulillah rabbil alamin. Astaghfirullahalazim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa durina wa mustafa maulana Muhammad. Pas.